kepada yang benar, pergunakan kaki tangan itu kepada yang benar. Bukan benar menurut kita, bukan benar menurut orang, tapi benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini seolah-olah itu hilang. Orang tidak merasakan lagi begitu besarnya nikmat mata, begitu besarnya nilai nikmat telinga dan lain sebagainya. Hilang. Mengapa? Katanya dia di dalam keadaan berkesulitan. Kesehatan yang telah didapatkan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala hilang karena sakit sedikit. Kekayaan yang menumpuk hilang karena kesulitan yang menderita sedikit. Padahal berulang-ulang disampaikan dalam pengajian majelis taklim, apapun yang kita butuhkan tidak akan pernah berbanding lurus dengan apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah sama dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah sepenuh langit, setengah bumi ini adalah menjadi milik kita, dibandingkan dengan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa itu diimbangkan, tidak bisa disamakan. Nah, kalau kita sadari itu, maka justru kita akan merasa bersyukur. Kalau sakit mata, lalu kita lihat orang yang tak bermata, syukur alhamdulillah. Kalau kita sakit, kita lihat orang yang tidak pandai jalan lain dia sakit, syukur. Kalau Zainuddin MZ itu menyampaikan, kalau kita dapat motor, carilah orang berhonda, alhamdulillah, syukur. Kalau kita berhonda, lihat orang punya sepeda. Kalau kita bersepeda, lihat orang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, lihat orang yang tak pandai jalan. Kalau kita yang tak pandai jalan, lihat orang yang sudah dibacakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi syukur itu tidak pernah hilang dari dalam diri. Begitu caranya untuk mendapatkan nilai akhirat. Nah, makin dipergunakan kepada yang benar, yang telah disyukuri tadi, yang telah dirasakan bahagia harganya tadi, semakin dapat nilai tambahnya, semakin dapat. Itulah yang kita harus akui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu. Jadi kita harus akui bahwa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak. Maka walaupun kita masih membutuhkan yang lain, tapi nilai yang lain tadi hanya sedikit dibandingkan dengan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang tidak beriman dia mengada-adakan kebohongan. Dia percayai segala sesuatunya, padahal sesuatu itu tidak mungkin untuk menyelamatkan. Nah, dia buat-buat. Dia katakan kadang-kadang Al-Quran itu adalah tidak bisa itu untuk menjamin keselamatan dunia. Undang-undang Quran itu untuk akhirat, itu bukan untuk dunia. Itu pembohongan semata-mata itu. Tidak, Quran itu lengkap untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu diutus membawa Al-Quran ke permukaan bumi, itu bukan untuk mengurus dunia, tetapi adalah untuk mengurus akhirat. Itu padahal jelas-jelas ayat Allah mengatakan tadi, wa bataghi fima atakallahu daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Banyak ayat-ayat yang lain yang mengatur masalah dunia, seperti pengaturan jual beli, pengaturan pinjam meminjam, ada di dalam Al-Quran itu sama sekali. Tinggal untuk mensosialisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka untuk itu sadarilah secepatnya kekurangan yang telah ada pada diri kita sendiri. Kekurangan apa? Kekurangan ketidakmengertian kita terhadap ayat-ayat Allah, baik qauliyah ataupun kauniyah. Jangan kita menyangka lainlah bisa kita mendapatkan agama itu secara benar. Belum bisa. Walaupun ayat hafal tadi, tetapi sebelum kita menampak nilai-nilai sebelum ayat itu mengantarkan kita kepada yang ditandai oleh ayat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baca ayat-ayat Al-Quran, lihat pesan-pesan yang ada di dalamnya, maka hati pada itu akan terenyuh. Kalau kita bawa berzikir, bawa sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu kita harus akan menjadi lebur di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebur maksudnya itu hilang. Kadang-kadang kita konon banyakkan berbuat tuh, beramal itu, apapun bentuknya amal itu selalu ada di dalam hati kita tadi itu terletak
orang. Ya, apa yang terletak orang. Lalu datang kaji, kaji, ria, syirik. Memang ya, ulama mengatakan yang ria itu apa? Yang ria itu adalah meninggalkan sesuatu karena takut dipuji orang. Yang syirik itu apa? Menggandingkan manusia atau sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, kalau kita mengamalkan sesuatu pekerjaan ingin dinilai oleh manusia, mendapat penghargaan daripada manusia, mendapat balasan dari manusia sebagainya, itulah syirik. Mengapa? Karena yang bisa membalas itu adalah Allah, yang bisa memberi itu adalah Allah. Kini kita harapkan manusia. Bohong enggak? Butuh waktu. Lah jadi Allah yang bisa memberi yang baik nilai upah itu, kini kita harapkan kepada manusia. Maka itu namanya mempersyarikatkan Allah dengan sesuatu atau dengan manusia. Nah, kemudian kita tinggalkan dulu tadi. Nah, takut awak hendak kalau dipujinya oleh manusia. Biasanya itu para ulama menerangkan kalau sholat di mukonya takut kalau dipuji dek manusia dek takut ria tadi, lalunya di belakang sholatnya, itulah ria. Jadi kalau diharapkan manusia namanya syirik, kalau dihindarkan manusia itu adalah ria. Bersedekah karena mengharapkan nilai manusia, syirik. Bersedekah karena takut dinilai manusia, ria. Apa kali? Caranya mudah saja. Buang orang tadi, buang manusia tadi di dalam hati. Berbuat hanya khusus karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apabila Allah itu restu dengan amalan perbuatan kita, maka manusia tadi barunya akan memberikan penghargaan kepada kita. Allah mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul, dia akan dicintai oleh bumi dan langit. Dan manusia sajalah yang kita harapkan tadi yang akan mencintai. Manusia akan mencintai secara keseluruhan, malaikat akan mencintai, dan segalanya akan mencintai. Tapi kalau kasih sayang manusia itu yang kita harapkan, maka kalaupun kita dikasih, disayang, dihormati, tapi itu hanya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Nah, jadi di dalam beramalnya orang-orang yang beriman itu adalah melakukan suatu perbuatan bukan takut kepada puji manusia, bukan harap kepada badung puji manusia, tetapi yang ditakutkan kalau tidak diterima oleh Allah, yang ditakutkan kalau tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu perlu latihan. Latihannya itu adalah malam hari yang paling tepat sekali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pergunakanlah sebahagian malammu itu untuk bertahajud kepada Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan mengangkatmu kepada makam yang terpuji. Mahmuda artinya yang terpuji. Di situ kita latih diri kita. Kalau susah kita baru jaga malam, ya menjelang subuh. Ya, seperti misalnya kalau tidak ada halangan, sebelum subuh itu kita pakai waktu sedikit, ya jangan sampai sehingga kita mampu hendaknya sebelum subuh tadi melaksanakan sholat lain. Tahajud misalnya boleh sebelum waktu subuh masuk. Tapi sebaiknya adalah jam 3 atau jam 4. Ya, nah, itu riyadhahnya untuk menjadi kita tadi terpuji di sisi Allah. Sehingga berulang-ulang kita sampaikan dalam pengajian, takutilah kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah atau tobat kita tidak diterima oleh Allah. Takutilah hidup kalau gelap, tidak ada punya ilmu, tidak ada punya pengertian sedikit pun tentang agama. Kini banyak manusia yang tidak lain menakutkan itu. Nah, padahal kalau kita lihat prosedur agama itu secara benarnya harus dimulai dengan rasa takut tadi. Macam contoh, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab tidak ada keraguan di dalamnya, tidak boleh diragukan, tidak pantas diragukan, akan menjadi petunjuk bagi orang yang takut. Apa yang ditakutkan? Agamanya kalau tidak laku di sisi Allah, amalannya kalau tidak diterima, hidupnya kalau tidak terang, dosanya kalau tidak diampuni, itu yang ditakutkan.
orang yang takut itu akan berhati-hati nanti di dalam menjalankan agamanya, menyerap agamanya. Tapi rasa takut yang pertama itu tidak tumbuh di dalam jiwa, sehingga dia beragama tadi mencari apa yang diinginkan. Akhirnya terjadilah berbagai macam kelompok di dalam kehidupan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Ya, dalam barahli merekam banyak terekam kini koko ya masalah perselisihan, pergaduhan di dalam kehidupan beragama. Ya, berantam kini di dalam beragama, Syiah, Sunni, ya, kemudian apa celah itu seperti itu NU, Nahdlatul Ulama, itu berkacamuk ini. Kita koi yang bodoh-bodoh koi hilangkan jadi kadikui beeko Syiah, wajar rasanya diikui penampilannya tak tanggung-tanggung. Banyak statementnya itu tuh yang kadang-kadangnya kalau kita tidak berhati-hati menggugah perasaan pula. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, memang kita tidak wajar dan harus menghindar daripada apa yang dipahami oleh mereka. Ya, itu ada ulamanya tuh yang menerangkan itu. Dan kemudian kalau kita lihat pula betul Salafi misalnya, wajar pula diikut. Qurannya berdetak-detak, punya dia, hadis yang dibaca lagi, kitab ini, kitab itu, seolah-olah hafal di dalam kepalanya. Nah, tapi di sisi lain rasanya tidak wajar pula. Mengapa? Tidak ada doh, seketik pun tinggal yang tidak bid'ah, yang tidak salah. Bukan seluruhnya mereka seperti itu. Jadi kita mabuk di buatnya. Ya, kita orang-orang awal mabuk di buatnya. Mana yang harus kita ikut? Nah, dilihat dulu bakal di sebelahnya yang didakwakan oleh orang-orang ini, misalnya tadi itu bid'ah, itu sesat, salah, itu pula dilakukan oleh orang ini. Jadi kita kebingungan sebetulnya di akhir zaman. Nah, maka oleh sebab itu, nah harus kita kembali secepatnya kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung sajalah, tetapi dengan cara kita harus mengakui kita lemah, kita adalah kurang ilmu, kita tidak berdaya. Maka untuk itu kita harapkan kepada orang-orang tertentu di mana salahnya untuk ditunjuki, di mana kurangnya untuk ditambah, di mana panjangnya untuk dipotong, dan seterusnya dan seterusnya seterusnya. Akhirnya itu berlaku lagi kalau nampak kesalahan dituduh sekali sampai dituduh salah bahkan dikafirkan. Tugas Islam bukan seperti itu. Muhammad itu tugasnya adalah memperbaiki yang tidak benar. Ya, robat menegakkan, condong nyetungke, salah nyetunjuki, panjang nyekorek, singke nyuleh. Itulah Islam. Tapi Islam kita kini itu yang tadi. Bila melihat orang tadi tidak sesuai dengan kita katakan salah. Nah, demikian sudah merajut kini ke sampai ke daerah-daerah, sampai kepada pelosok-pelosok agama itu menjadi tegang setegang-tegangnya. Nah, kita lihat bagi orang salafi yang mendakwakan dirinya itu salafi, ya, apakah kita tidak salafi? Salafi itu berasal dari kata-kata salafa. Salafa itu artinya telah berlalu. Salaf telah berlalu. Jadi ulama-ulama salaf itu artinya ulama-ulama yang telah berlalu. Naifnya mereka mengatakan diri mereka salafi. Orang yang dulu tidak salafi. Padahal awak sama-sama mengikut orang dulu. Bisa tidak? Jadi tidak ada alasan oleh mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak masuk kepada kelompok mereka tadi tidak salafi. Mengapa? Karena sama-sama mengikut orang dahulu. Tinggal lain orang-orang dahulu tadi itu ada yang salah, ada yang tidak. Nah, seperti misalnya kalau kita yang kita ikut apa kok hadisnya betul riwayat Bukhari, riwayat Muslim misalnya. Apa yang dikatakan oleh Bukhari Muslim melalui hadis itu kita benarkan, berarti kita mengikut Bukhari dan Muslim. Karena kita sendiri tak mampu secara detail mensanadkan hadis itu dari sianu sampai kepada Rasulullah. Itu sudah ada orang yang kita percayai seperti tadi Bukhari dan Muslim.
Nah, tapi ada pula bukan yang mengambil sanad tadi Bukhari Muslimnya batalkan tak dipercayai. Nah, yang dipercayai misalnya betul tu ada imamnya tu tak kalai kita apa namanya kan lupa namanya orang Syiah itu dia hanya samakan dengan kitab hadis kita tadi. Nah, maka akhirnya terjadilah persimpangan jalan. Itu cuma yang ada. Namun ini juga salafi itu karena yang mengikut orang dahulu. Nah, dan kita harus perjuangkan bukan orang dahulu orang kininya, tapi yang kita harus perjuangkan benar atau tidaknya. Kalau kita hanya mengikut orang dahulu saja akan terjadilah nanti untung-untung yang benar yang terikut. Kalau yang tidak benar kita ikut, jadilah kita menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Aku nak dihebohkan kini. Ya. Salafi itu orang dahulu, Salafiyah itu pengikut orang dahulu namanya. Muhammad itu Allah, Muhammad SAW. Muhammadiyah itu adalah orang yang mengikut Muhammad. Ada orang mengatakan itu orang tarikat itu dan orang Muhammadiyah, nampak kebohongan. Balik itu, yang Muhammadiyah itu orang mengikut Muhammad. Kalau nya salat berarti mengikut Muhammad. Kalau nya puasa berarti mengikut Muhammad. Andai kata ditanyakan mereka yang mengatakan dirinya itu orang Muhammadiyah, pastinya tidak tahu itu apa yang Muhammadiyah. Yang dianggap Muhammadiyah adalah suatu organisasi, padahal yang Muhammadiyah itu bukan organisasi. Yang Muhammadiyah itu adalah orang yang mengikut Muhammad. Jadi Muhammadiyah di dalam bahasa Arab ia itu adalah ia nisbah namanya itu. Ia membuat bangsa kepada Muhammad. Syafi'iyah pengikutnya. Naqsyabandiyah pengikutnya. Muhammadiyah pengikutnya. Salafiyah pengikutnya. Jadi tidak ada kita lebih daripada orang Muhammadiyah. Tidak ada kita lebih daripada Syafi'iyah. Tidak ada kita lebih daripada Malikiyah. Karena itulah yang kita jadikan pedoman untuk menjalankan agama kita dalam kehidupan di permukaan ini. Bagi orang-orang yang salah, ada pula yang ikut. Nah, itu contohnya seperti orang Syiah. Konon sebahagian daripada Syiah itu seperti Syiah itu banyak macamnya tuh. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran kami bukan Al-Quran Anda. Nah, Quran kami adalah jauh lebih banyak daripada Quran Anda. Lebih kurang 17.000 ayat. 3 kali Quran. Itu menurut pendapat mereka. Nyo sebutlah kitabnya tu Qurannya tu Mashaf Fatimah. Mashaf Fatimah namanya. Ya. Mashaf Fatimah tak Aisyah Jalil, tapi ini Jalil bukan iko yang diakui sebagai kitab sucinya. Nah, itu sekedar kita membuka wacana untuk kita lebih berhati-hati menyikapi agama kita. Jangan sampai agama tadi hanya kita tiru-tiru, kita ikut-ikut saja, tetapi harus kita awali daripada mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak akan terjadi pembohongan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu man kafara billahi min ba'di imanihi. Banyak itu terjadi. Begitunya sudah menjadi orang percaya secara benar, tapi ada yang merusak kepercayaannya itu berbagai macam statement di dalam kehidupan, lalu dia menjadi kafir. Itu adalah dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man ukriha, kecuali orang dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kafir. Dipasuk oleh raja zalim misalnya, terpaksa dibaca yo dan kafir terpaksa ya dengan baca ukriha, itu fi'il madhi yang dibina dengan majhul duma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla akhiri. Ukriha, dipaksa artinya. Sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman. Tapi mulutnya terpaksa mengakui bahwasanya kafir, hatinya masih tetap beriman. Itu tidak apa-apa kalau terjadi yang semacam itu, dan itu sering terjadi dulu ya di budak-budak suatu berpuasanya orang-orang kafir di Makkah dulu. Nah, walakin dan tetapi man syaraha bil kufri sadra, orang yang lapang dadanya dengan kekafiran, artinya senangnya dengan keingkaran kekafiran itu, baru fa'alaihim ghadab, di atas mereka ada kemarahan. Kemarahan siapa? Kalau kemarahan manusia lumayan, tapi adalah kemarahan minallah,
kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujungnya diberikan oleh Allah walahum azabun azim, dan untuk mereka itu adalah azab yang besar. Kalau tadi azab yang pedih, kalau kini azab yang besar. Mana dia kedua-duanya? Besar il, pedih il, itulah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mengapa terjadi yang semacam itu? Karena manusia yang semacam itu sangat memperhatikan atau mempedulikan kehidupan dunia semata-mata. Tadi apa bunyinya? Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mana yang dahulu, dunia dengan akhirat? Dahulu akhirat. Tapi bagi mereka, dunia yang mereka dahulukan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka amalkan, perhitungannya tidak lebih daripada perhitungan dunia itu sendiri. Maka zalika bi annahu mustahibbul hayatad dunya. Yang demikian itu adalah dengan sebab bahwasanya mereka itu astahabbu, sangat mencintai mereka akan kehidupan di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, ringan rasanya masalah akhirat itu dibandingkan dengan masalah dunia. Bernilai rasanya masalah dunia itu dibandingkan dengan masalah akhirat. Itu yang mereka perhitungkan di dalam kehidupannya, dunia yang mereka lebihkan. Itulah sebabnya mereka itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan bahwasanya Allah tidak menunjuki akan kaum-kaum yang kafir itu. Diulang oleh Allah. Nah, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Kalau mereka masih belum sadar, masih belum tahu dengan kekurangan itu, kesalahan itu, toba'ah. Toba'ah itu artinya mengunci, memateri, ya, hati mereka, dikunci hati mereka sehingga tidak bisa masuk petunjuk ke dalam. Apa yang melihat tadi ayat-ayat Allah, baik qauliyah apalagi baik kauniyah apalagi qauliyahnya, ya, kenapa ya mencari ayat qauliyah daripada kauniyah, tidak jaleh oleh mereka. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, ayat tadi, ya, ayat 77 surah Al-Qasas. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Tidak nampak dia jodoh perbuatan baik kepada ini. Perbuatan baik Allah kepada ini tidak nampak juga. Padahal mereka sudah diberi segala-galanya oleh Allah. Air saja kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mati. Bumi diedarkan secukupnya menurut aturannya. Tapi mereka itu tidak mengenal itu. Coba bayangkan, sekian detik saja perjalanan dunia tadi itu, bumi kurang mengelilingi matahari tadi sendat, tertahan, maka justru hancur seluruhnya, akan berantakan seluruhnya planet-planet itu. Tak seketik perbuatan baik Tuhan. Oksigen yang kita hirup setiap saat, kalau di Bali entah kebaralah kita tautan. Cahaya matahari cuma-cuma, angin berembus itu cuma-cuma, air turun dari hujan turun dari langit cuma-cuma. Perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu berbuat baiklah kamu. Objek perbuatan baik kamu itu kepada Allah, kepada manusia, kepada makhluk, dan kepada diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyembahlah, beribadahlah, tunjukkanlah hanya kepada Allah, lepaskanlah segala sesuatu. Berbuat baiklah kepada manusia, arti berbuat baik kepada manusia, jangan suudzon kepada manusia. Ya, lebih baik kita membiarkan hidup 1000 orang kafir daripada menuding seseorang yang beriman. Seorang orang beriman yang kita burukkan, yang kita cedari, kemudian itu lebih buruk daripada membiarkan hidupnya orang kafir 1000 orang. Itu jangan coba-coba memburukkan orang lain. Kalau kita memburukkan orang lain, menyalahkan orang lain, apakah dia salah atau tidak, maka dosanya akan
datang kepada diri kita sendiri. Pernah diceritakan di dalam cerita agak romantis ceritanya. Di zaman Imam Malik di Madinah dulu pernah mati seseorang perempuan pelacur. Pelacur itu lain itu dengan pezina. Kalau pelacur itulah menjadi hobi dia pula, menjadi ketetapan lah, menjadi profesi dia itu pezina, itu pelacur namanya. Lalu mati. Ya Islam. Kemudian diselenggarakanlah mayatnya sesuai dengan penyelenggaraan umat Islam. Pada waktu itu dimandikan oleh beberapa orang perempuan. Kebetulan ada seorang perempuan itu yang tadi tidak tahu diri, maka nyemaki-makilah mayat tadi. Akhirnya topuk mayat itu. Kecilnya, sudah berapa kalikah engkau berbuat salah, berzina? Begitunya topuk, lokek tangan situ sekali. Mau dibuka air. Maaf, loketnya di kemaluan perempuan lah. Nah, kurang heboh. Balaka, dikuburkan. Ada yang mengatakan korek tangannya, kuburkan mayat biar tidak bertangan. Ada yang mengatakan kuburkan keduanya. Tidak ada yang bisa untuk dilaksanakan. Dikuburkan kedua tentu mati keduanya. Dikorek tangan tentu cacat. Akhir-akhirnya diimbaulah Imam Malik. Maka Imam Malik datang ke situ. Dia katakan, apa tadi yang engkau ucapkan kepada mayat ini? Diterangkanlah begini, begitu. Sungguhnya engkau sudah menuduh dia berzina, padahal engkau tidak mendatangkan saksi tentang perzinahannya. Maka dosa zinanya adalah berada pada dirimu ini. Untuk itu kamu harus dideralah. Barangkali didera 80 kali, ya. Mulai daripada pukulan pertama sampai 99, pas di pukulan 80 tangannya bisa tanggal. Jale-jale itu yang dituduh tadi adalah pelacur. Nah, apalagi orang yang tidak berbuat, apalagi orang yang tidak salah. Coba bayangkan betapa dosanya. Begitulah seterusnya. Kalau kita menuduh orang maling, tidak ada buktinya, tidak ada itu tanda-tandanya, tidak ada saksi apalagi, maka dosa malingnya kita yang menerima. Kalau menuduh orang buruk, orang jahat, kita menerima kejahatan itu. Jadi berbalik-balik kepada diri seseorang. Apalagi yang dibegitukan adalah orang beriman, apalagi wali-wali Allah, artinya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sampai hari ini orang yang terhormat di sisi Allah tetapi tidak dihargai oleh manusia. Orang yang populer di sisi Allah tetapi tidak nampak oleh manusia. Banyak di dunia kini. Dan mereka-mereka itulah kini yang sedang menyangga terjadinya kekacauan planet-planet Allah. Dengan kata lain, itulah yang masih menahan terjadinya dunia tadi kiamat. Kalaulah habis orang itu nanti, maka dunia akan kiamat, akan berantakan seluruhnya. Nah itu. Jadi kehidupan dunia itu sungguh memukau, kehidupan dunia itu sungguh memperdayakan. Maka jadilah manusia tadi menjadi orang yang banyak dosa, maka doanya, keinginannya kepada kebenaran itu, kepada kebaikan itu tertahan sama sekali. Pernah di zaman Nabi Musa panik, akhirnya mengadu orang kepada Nabi Musa, ya Musa, begini panas ya Musa, baca menyelai, mari kita sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa sembahyang apa? Minta ujian. Kumpulkanlah orang, kumpulkanlah di tengah padang tadi. Isa Musa itu adalah kalamullah, itu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh Nabi Musa sendiri, tapi hujan tak kunjung tiba. Lah 3 hari hujan tak datang. Lalu mengadulahnya kepada Allah, wahai Allah, ini hamba engkau, sudah bermohon kepada engkau. Yang di tengah padang yang masyarakat ini adalah hamba engkau. Kami minta hujan, mengapa tidak engkau berikan hujan? Turun Jibril seketika itu. Kecil Jibril, bahwa ada seorang di antara kalian di tengah padang